Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di pembelajaran bahasa Indonesia. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang teks deskripsi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pada kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, baik itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Adapun kompetensi dasar keterampilannya yaitu menentukan isi teks deskripsi objek, baik itu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah, dan lain-lain, baik itu yang didengar dan dibaca. Jadi diharapkan kalian mampu menguasai aspek pengetahuan dan keterampilannya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu 1. Mengidentifikasi ciri objek teks deskripsi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Lalu ketiga, mengidentifikasi isi teks deskripsi. Dan keempat, mendaftar penggunaan bahasa pada teks deskripsi serta menentukan isi teks deskripsi. Nah, pokok bahasan pada pertemuan kita kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang pengertian teks deskripsi, kedua, ciri-ciri teks deskripsi, ketiga, jenis-jenis teks deskripsi, keempat, ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi, kelima, menentukan informasi dari teks deskripsi. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari teks deskripsi. Ada yang sudah tahu apa itu pengertian dari teks deskripsi? Adapun pengertian teks deskripsi itu teks yang menggambarkan secara jelas objek, baik itu tempat atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Nah, kemudian usaha penulis dalam memindahkan kesan, memindahkan hasil pengamatan dan perasaan kepada pembaca. Nah, ini menurut Joyce Carab dalam bukunya Deskripsi dan Eksposisi. Nah, jadi itu merupakan pengertian dari teks deskripsi. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari teks deskripsi. Di antaranya yang pertama menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kemudian yang kedua melibatkan kesan indera, gambaran objek yang jelas. Yang ketiga membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Yang keempat bahasa baku dan ilmiah. Dan kelima, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, selain itu, yang ketiga ada jenis teks deskripsi. Ada yang sudah tahu apa saja jenis-jenis dari teks deskripsi? Nah, berdasarkan tujuannya, teks deskripsi ini terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang pertama, teks deskripsi sugestif, bertujuan menciptakan pengalaman kepada diri pembaca karena berkenalan langsung dengan objeknya, tempat atau spesial, atau benda atau waktu dan orang. Nah, kemudian adapun tujuan lain daripada teks deskripsi, di antaranya ada juga teks deskripsi ekspositoris yang bertujuan memberi identifikasi atau informasi mengenai objek. Kemudian berdasarkan bentuknya, teks deskripsi
ada terbagi menjadi beberapa macam. Ada teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, kemudian ada teks deskripsi sebagai bagian teks lain seperti cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Nah, untuk contoh teks deskripsi, silahkan kalian bisa membaca terlebih dahulu teks deskripsi yang berjudul Ayah Panutanku pada buku paket yang telah diberikan. Nah, kira-kira dari teks tersebut itu termasuknya ke dalam jenis teks deskripsi jenis apa? Coba kalian baca dulu dengan seksama dan teliti. Kira-kira teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks deskripsi bagian apa? Sudahkah Ananda membaca semuanya? Ya, coba kita identifikasi semuanya isi dari teks Ayah Panutanku. Apakah ini termasuk ke dalam teks deskripsi atau bukan? Dan isi dari teks deskripsi ini menjelaskan tentang apa? Nah, silahkan kalian simak baik-baik. Kerjakanlah tugas di bawah ini. Teks yang dideskripsikan pada teks tersebut itu membahas tentang sosok ayah. Tujuan teksnya itu menjelaskan sosok seorang ayah. Nah, kemudian ada kalimat-kalimat rincian dalam teks tersebut. Ayah berpostur sedang, 2 rambutnya putih beruban, 3 di dagunya terdapat bekas cukur jenggot, dan 4 kulit ayahku kuning langsat. Itu termasuk ke dalam bagian kalimat-kalimat rincian yang merinci atau menjelaskan sosok dari seorang ayah yang dideskripsikan pada teks tersebut. Berarti teks tersebut termasuknya ke dalam jenis teks deskripsi. Nah, kemudian yang keempat, tabel yang perasaan terhadap objek, yaitu kekaguman terhadap sosok ayah. Nah, kemudian nomor 2, teks deskripsi di atas termasuk ke dalam teks deskripsi, yaitu berdasarkan tujuannya termasuk ke dalam deskripsi ekspositori, karena teks tersebut langsung menceritakan sosok seorang ayah, ya. Jadi yang dijelaskan secara detail, secara terperinci, menjelaskan sosok seorang ayah. Nah, kemudian yang B-nya, berdasarkan bentuknya, itu termasuk ke dalam deskripsi berdiri sendiri karena teks tersebut tidak termasuk ke dalam teks yang lain. Jadi memang murni teks deskripsi. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian bisa kerjakan di rumah. Tugas mengidentifikasi kembali salah satu teks yang berjudul Si Bagas Kelinciku. Boleh kalian melihat kembali di buku paketnya. Silahkan kalian baca dengan teliti, dengan saksama teks tersebut. Kemudian kerjakan tugas yang sudah ibu berikan di dalam LKPD di sini. Nah, ini LKPD yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan. Kalau sudah, kalian boleh kirimkan melalui WA ataupun Google Classroom.